datang kembali di channel Himkom Sibion bersama saya Haikal. Jadi di video ini kita akan bahas hal yang sebenarnya penting banget, tapi sering banget dianggap remeh, yaitu cybersecurity atau keamanan digital. Jadi kita di sini akan bahas introduction cybersecurity, a secure futures begin with awareness. Jadi kenapa ini penting? Karena sekarang hidup kita ini udah nyambung banget ya sama dunia digital. Mulai dari bangun, tidur, kita udah cek HP, terus kuliah daring, belanja online, transfer uang lewat mobile banking, sampai ngepost cerita hidup kita di media sosial. Nah, ternyata semua aktivitas itu menyimpan data pribadi dan sayangnya gak semua orang sadar bahwa data itu bisa jadi target kejahatan digital. So, di video ini saya akan jelasin dari dasar, mulai dari apa itu cybersecurity, ancaman-ancaman yang sering terjadi, terus ada kasus nyata sampai tips simple biar teman-teman tetap aman di dunia digital. Langsung saja kita mulai. Ini ada table of contents yang merupakan isi dari video kita. Yang pertama ada what is cybersecurity, why cybersecurity matters, what are we protecting, common threats in a digital world, real case, how to stay safe online, dan yang terakhir ada what you can do today. Oke, yang pertama ada what is cybersecurity. Jadi, cybersecurity adalah ilmu dan praktik untuk menjaga semua hal digital tetap aman, mulai dari data pribadi, akun media sosial, hingga sistem penting di perusahaan besar. Ternyata di dunia ini gak cuma soal ngehack, tapi juga soal melindungi, mencegah serangan, dan memahami cara kerja sistem digital. Jadi, cybersecurity itu bukan cuma buat orang IT aja, kita semua adalah bagian dari dunia digital. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk tahu cara menjaga diri sendiri di internet. Saatnya ada why cybersecurity matters. Di era digital, hampir semua aktivitas kita terhubung ke internet, mulai dari tugas kuliah, transaksi keuangan, pekerjaan, hingga data kampus. Tanpa perlindungan yang baik, kita bisa saja jadi target ancaman seperti serangan phishing, hacking account, malware, dan pencurian identitas. Semua itu bisa terjadi hanya karena satu klik yang salah. Misalnya kamu klik link palsu yang dikirim via email atau install aplikasi dari situs bajakan. Dan makanya cybersecurity itu penting banget. What are we protecting? Nah, dalam dunia cybersecurity ada konsep penting yang namanya CIA triad. Di sini bukan CIA agen intelijen ya, bukan, beda. The CIA triad, 3K Principle of Cybersecurity. Jadi CIA di sini adalah tiga hal utama yang dijaga dalam keamanan cyber. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang artinya data hanya boleh diakses oleh orang yang memiliki hak akses ya, atau orang yang berhak. Terus selanjutnya ada integrity atau integritas. Data harus tetap utuh dan tidak boleh diubah sembarangan. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Sistem harus selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Contohnya seperti apa sih? Nah, di sini ada contoh simpel ya. Nah, gampangnya gini, confidentiality atau kerahasiaan. Email kampus cuma boleh dibaca oleh kita dan dosen. Terus ada integrity atau integritas. Nilai KHS itu nggak boleh diubah seenaknya. Dan selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Website Website ujian harus bisa diakses saat sedang ujian. Nah, kalau salah satu pilar ini dilanggar, maka sistem itu udah nggak aman lagi. Selanjutnya ada common threats in digital world. Di dunia digital, ada berbagai ancaman yang bisa saja membahayakan data dan keamanan kamu, seperti phishing, account, malware, wifi publik tidak aman, dan oversharing di media sosial. Masing-masing ancam ini sangat merugikan kita, mulai dari phishing, email atau pesan palsu yang mencoba mencuri data pribadi, terus hacking account, akun yang dibobol karena password lemah, malware, virus atau program jahat yang bisa saja merusak perangkat atau mencuri data. Terus ada wifi publik tidak aman, jaringan publik yang disadap membuat data kita diambil oleh si hacker.
Terus ada oversharing di media sosial, membagikan terlalu banyak informasi pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh penjahat. Di slide selanjutnya kita akan bahas masing-masing ancaman lebih detail. Di sini ada phishing. Phishing sebenarnya dari kata phishing, yang artinya memancing. Cuman dalam konteks phishing, phishing ini memancing korban ya, agar supaya hacker mendapatkan informasi penting dari si korban tersebut. Jadi phishing ini adalah upaya penipuan seringnya lewat email, chat, atau situs palsu yang kelihatannya resmi. Misalnya mengaku dari kampus, pihak bank, atau layanan yang populer. Tujuannya apa sih? Jadi tujuan phishing ini bikin kamu lengah dan memberikan informasi penting seperti password, nomor kartu, atau data pribadi. Contohnya, kamu dapat email dari admin@kampus.co.id yang minta kamu login ulang karena akun kamu akan dinonaktifkan. Padahal itu palsu. Jadi kamu sudah login ke website yang sudah diduplikasi oleh si hacker. Dan karena kamu terlanjur memasukkan email dan password, si hacker dapat mengetahui apa isi dari email dan password kamu, sehingga hacker bisa mengambil alih akun kamu. Selanjutnya ada hacking account. Dan akun kamu ini bisa diretas kalau kamu pakai password yang mudah ditebak. Misalnya ada password angka 1 sampai 6, nama kamu ditambah 1, 2, 3, atau pakai password yang sama di semua akun. Jadi begitu satu akun berhasil ditembus, peretas ini bisa akses akun lain yang terhubung. Karena password kamu yang kamu gunakan sama di semua akun. Contoh, password email kamu password 123 dan kamu pakai juga buat akun di belajar online. Ketika situs belajar online itu bocor, email kampus kamu juga bisa ikut terancam. Karena ketika kamu register di belajar online, misalnya kamu menggunakan email kampus. Selanjutnya ada malware. Malware atau malicious software ini adalah program berbahaya seperti virus. Dan malware ini juga punya jenisnya, terutama ada Trojan. Jadi virus Trojan ini biasanya virus yang di dalam aplikasi yang terlihat aman. Padahal aplikasi tersebut ada virusnya. Terus ada ransomware. Ransomware ini adalah virus yang sifatnya menyandra. Jadi file kita dikunci oleh si hacker. Untuk bisa ngebukanya, kita harus membayar tagihan dari si hacker. Dan ini juga nggak ngejamin ketika kita bayar, apakah file tersebut akan diberikan ke kita atau tidak. Dan selanjutnya ada spyware, yang dimana malware ini bersifat memata-matai kita. Jadi, malware ini bisa mengetahui aktivitas kita ngapain aja di laptop kita. Nah, jadi malware ini bisa masuk lewat banyak hal ya. Misalnya lewat file bajakan, link sembarangan, atau lampiran email palsu. Malware bisa merusak sistem, mencuri data, atau bahkan mengunci file kamu dan minta tebusan, seperti ransomware tadi. Dan ini ada contohnya. Kamu download software bajakan dari situs gak jelas. Tiba-tiba laptop kamu lemot dan file penting hilang. Nah, ini juga salah satu dari perbuatan malware. Biasanya ketika kita download aplikasi yang terindikasi virus, beban kinerja laptop kita menjadi lebih berat dan nge-lag dan laptop kita cepat panas. Dan ini kamu juga perlu hati-hati ketika mau mengalami hal seperti ini. Terus ada ya WiFi publik tidak aman. Nah, jadi jaringan WiFi gratis di kafe, bandara, atau kampus memang menggoda, tapi seringkali tidak terenkripsi. Artinya, siapapun di jaringan itu bisa menyedap data yang kamu kirim, seperti login, chat, bahkan data kartu. Contoh, ketika kamu login ke akun kampus pakai WiFi umum yang tidak dikunci atau dienkripsi, orang iseng di jaringan yang sama bisa ngintip data login kamu pakai tools khusus. Yang dimana ini sangat membahayakan kamu ketika kamu login dan orang tersebut mengetahui username dan password tersebut. Jadi usahakan ketika teman-teman melihat wifi gratis yang tidak di password, itu jangan dimasukin. Karena apa? Karena bisa saja itu merupakan serangan digital. Nah, selanjutnya ada oversharing di media sosial. Jadi membagikan informasi seperti nama lengkap, NIM, tanggal lahir, lokasi,
atau foto KTM ya, bisa jadi celah bagi pelaku kejahatan digital. Mereka bisa merangkai identitas kamu, menebak password, atau melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Contoh, kamu upload foto KTP atau kartu vaksin ke Instastory. Nah, ternyata itu dimanfaatkan buat daftar pinjaman online pakai identitas kamu. Nah, misalkan ketika teman-teman mengupload sebuah informasi pribadi ke media sosial, itu teman-teman pikir dulu, apakah identitas atau foto yang teman-teman upload ini berbahaya gak sih bagi kita? Misalnya NIM. Nah, kalau NIM itu cukup privacy, tapi teman-teman bisa samarkan saja. Dan nama panjang itu usahakan juga jangan menaruh bio-bio yang mencerminkan kita, karena hacker bisa nebak-nebak lewat situ. Seperti itu. Jadi usahakan untuk di media sosial, teman-teman jangan oversharing lah tentang informasi pribadi kita. Nah, selanjutnya ada real case nih, yang dimana serangan-serangan tadi ini menargetkan perusahaan besar. Contohnya apa? Ada BSI, yang dimana BSI ini diserang ransomware. Jadi, gimana nasib uang nasabah? Nah, ransomware ini kan sifatnya ini mengunci ya. Jadi, hacker tersebut tandanya sudah berhasil mendapatkan file penting, yang dimana file tersebut dikunci oleh hacker. Dimana jika eh, pihak BSI ingin mendapatkan file itu kembali, pihak BSI harus menebus tagihan yang ditawarkan oleh si hacker. Tetapi tentunya ini nggak ngejamin bahwasannya file tersebut apakah akan dikembalikan. Bisa saja kita udah bayar, file itu nggak dikembalikan. Atau bahkan kita udah bayar, file itu dikembalikan, tetapi file yang di ransom sama si hacker itu bisa saja dijual di situs gelap. Nah, itu kan juga berbahaya. Selanjutnya ada kasus phishing Kredivo. Nah, jadi pihak Kredivo juga pernah kena serangan phishing yang dimana ini menargetkan penggunanya. Jadi si hacker ini membuat website yang menyerupai si aplikasi Kredivo ini, yang dimana pengguna Kredivo login lewat website tersebut. Berbahaya sekali. Kenapa? Karena si hacker mendapatkan informasi penting tentang akun Kredivo si korban, hingga hacker bisa menyalahgunakan data yang didapatkan dari orang-orang yang terkena phishing yang dibuat oleh hacker. Nah, selanjutnya ada how to stay safe online. Bagaimana sih kita bisa lebih aman di dunia digital? Di sini ada tips sederhana agar teman-teman di sini tetap aman di dunia digital. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman jangan pakai nama sendiri atau tanggal lahir. Nah, biasanya teman-teman di sini mungkin pakai nama sendiri atau tanggal lahir, atau nama dikombinasikan dengan tanggal lahir. Nah, ini juga termasuk password yang umum. Usahakan teman-teman ganti. Terus aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Jadi ini adalah lapisan keamanan tambahan yang bikin akun teman-teman lebih aman. Jadi ketika ada hacker yang berhasil menerobos password kita, ada lapisan kedua yaitu 2FA untuk memastikan apakah kamu ini beneran si pemilik akun atau enggak. Terus ada jangan asal klik link atau unduh file. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan email atau DM yang mencurigakan. Biasanya ini bersifat penawaran seperti penawaran kerja atau bahkan mendapatkan hadiah. Itu teman-teman harus pastikan apakah teman-teman dicit oleh orang yang benar-benar dari pihak tersebut atau tidak. Terus selanjutnya ada rutin update software dan aplikasi. Jadi, jika teman-teman mendapatkan notifikasi di handphone atau di laptop untuk update update apalagi update-nya mengenai keamanan, itu usahakan teman-teman update ya. Karena apa? Karena update itu seringnya berisi perbaikan dari celah keamanan yang ditemukan. Yang dimana tentunya ini membantu eh, handphone teman-teman dan laptop teman-teman untuk lebih aman. Terus download hanya dari sumber resmi. Jadi teman-teman harus hindari aplikasi atau file bajakan yang bisa saja berisi malware. Biasanya itu
aplikasi yang di-download di luar Play Store. Terus juga cek setting privacy di media sosial. Jangan oversharing informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau email utama. Nah, selanjutnya, what you can do today? Apa sih yang bisa kita lakukan setelah menonton video ini? Kita bisa banget nih ganti password lama yang lemah, jadi pakai kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Terus aktifkan 2FA di akun penting seperti email, media sosial, dan platform kampus. Terus juga kita bisa uninstall aplikasi dari sumber gak resmi. Jadi lebih baik kita install ulang dari Google Play Store atau App Store. Dan kita bisa cek dan bersihkan informasi pribadi di media sosial. Kita bisa saja sembunyikan email, nomor handphone, lokasi, dan lain-lain. Dan kita juga bisa cek nih, apakah email kamu ini pernah bocor atau enggak. Bisa menggunakan situs haveibeenprevented.com. Oke teman-teman, mungkin sekian video hari ini tentang Introduction Cybersecurity. Semoga setelah nonton video ini teman-teman jadi lebih sadar dan hati-hati ya saat sedang di dunia digital. Karena menjaga keamanan digital itu tanggung jawab kita semua, bukan cuma tugas IT atau hacker. Harapannya setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman lebih aware mengenai cyber security. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay secure.